Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Nah kemudian yang keenam, ada yang namanya haji. Di zaman Nabi pun ada haji. Malah yang membuat Ka'bah itu awalnya Nabi Ibrahim dengan Ismail. Nah, kemudian ditarik dinyatakan bahwa Nabi Ibrahim diajar oleh malaikat Jibril melaksanakan manasik haji. Kemudian turun-temurun diikuti oleh nabi-nabi yang lain sampai ke Nabi Muhammad. Nah kemudian setelah itu ada kurban. Itu kisah Nabi Ibrahim di dalam surah As-Saffat dikisahkan itu. Ketika mau penyembelihan anaknya yaitu Ismail. Baca di Quran Nabi Ibrahim itu ngecek Ismail apakah soleh tidak. Karena dahulu minta kepada Allah, Robbi habli minas sholihin. Ya Allah, berilah aku putra yang nanti putra itu termasuk dari kelompok orang-orang yang soleh. Coba dicek sekarang. Karena datang wahyu agar anaknya itu disembelih, Nabi Ibrahim mengajukan pertanyaan. Ya bunayya, ini aro fil manami anni azbahuka fanzur maza taro. Wahai anakku, sesungguhnya ayah itu bermimpi bahwa ayah menyembelih engkau, bagaimana pandangan. Sudah mafhum bagi Ismail mimpi ayahnya itu adalah bukan sebahan mimpi tapi wahyu. Dan ternyata jawabannya itu dijelaskan pada ayat yang selanjutnya, membuat Nabi Ibrahim berkata, bangga, merasa hebat ini seorang anak itu. Anak hebat ini sesuai dengan permintaannya. Dia menjawab, ya abati fa'al matu maru satajiduni insyaallah minas sobirin. Wahai ayah, kerjakan apa yang diperintah Allah. Nanti ayah akan mendapatkan upah di akhirat dari kelompok orang-orang yang sabar, kelompok orang-orang yang tahan uji, patuh. Coba bagaimana itu kalau kita seorang ayah kepada anak yang seperti itu. Nah, ini adalah analisa orang tarbawi atau orang pendidikan. Saya juga sebagai seorang pendidik itu dijelaskan tidak ujuk-ujuk jadi orang yang soleh, tapi melalui proses pendidikan yang membentuk si anak itu soleh. Ikhwan Ibrahim di samping memberi uswah, dia pun memberi pendidikan soleh. Ini pada analisa dari tarbawiyun, orang-orang pendidikan dari zaman Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad yang 14 Nabi itu katanya semua adalah termasuk kepada tarbiyah mutatariyah. Konsep pendidikan yang turun-temurun, tidak ujuk-ujuk jadi pemimpin soleh semuanya. Tidak, tapi Nabi Ismail dididik oleh Ibrahim. Nabi Ishak dididik oleh Nabi Ibrahim. Nabi Yakub dididik oleh Ishak. Dan seterusnya berantai sehingga terwujud 14 Nabi dengan pendidikan yang bagus itu jadi pemimpin. Nah, jadi itulah kembali lagi siap disembelih.
tapi ujung-ujungnya oleh Allah digagalkan. Karena itu hanya ini saja, saya yakin karena dengan Allah yang tahu, yang maha goib, itu sudah diproyeksikan sebelumnya, disetting. Allah tahu ini menguji aja, tidak nyata disembeli, tidak, hanya menguji. Kemudian siap Nabi Ibrahim, palan ma'aslamai, dan anak keduanya sudah berserah diri. Ismail siap disembeli, Nabi Ibrahim siap menyembeli. Watarahu lil jabin, dan pas akan ditekan ketemu orangnya tuh, wanadainahu an ya Ibrahim, lalu kami seru, wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim berhenti dulu. Sodak taruh ya, sudah, jangan diteruskan, kau telah membenarkan wahyu itu, kau telah membenarkan. Lalu kemudian disuruh diganti dengan kibas. Wafadainahu bizibhin harzin, lalu kami menyuruh ganti agar diganti Ismail itu dengan sembelihan yang besar, yaitu kibas. Itu kejadiannya. Jadi sekali lagi itu dijelaskan pendidikan yang bagus, jadi melahirkan hasil atau outputnya yang bagus pula. Jadi contoh pendidikan yang bagus melahirkan anak yang bagus, sosok yang bagus. Nah itu. Nah kemudian itu kita lanjutkan setelah kurban. Nabi Ibrahim ada akhlakul karimah, berarti atau adab atau bagaimana kita bersikap yang baik menurut agama. Nah, kemudian diteruskan lagi di dalam mil itu ada khitan. Khitan itu dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu dikhitankan disuruh oleh Allah itu pada usia 80 tahun, dikhitan sendiri. Nah, ini bisa kita bayangkan berat ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ada lagi i'tikaf, ada lagi asyukru, ada lagi asobru. Banyak sifat-sifat yang ada di dalam Al-Milah sama intinya dengan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kemudian milah ini harus diikuti, termasuk oleh Nabi Muhammad. Wattabi' millata Ibrahim wa Hanifah. Ikutilah wahai mereka milah Ibrahim yang lurus, yang tegak lurus kepada Allah, tidak ada penyimpangan, yang hanif. Nah, jadi sekali lagi inilah fantastis yang kedua, yaitu konsep milah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim ternyata itu sama diturunkan kepada nabi-nabi yang lain sampai ke Nabi Muhammad alaihissalam. Itulah milah. Jadi semua nabi mengacu kepada Nabi Ibrahim, baik yang ke-1 secara fisik itu zuriat. Jadi saya juga bisa mengatakan di sini secara fisik adalah nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim adalah disebut nabi biologis atau pemimpin biologis, tapi yang dipilih oleh Allah, bukan seperti yang sekarang terjadi. Ini maaf, bukan seperti yang sekarang terjadi, pakai nepotisme. Nah kemudian kedua, konsepnya Nabi Ibrahim dipakai diteruskan. Jadi nabinya min zuriat Ibrahim. Yang kedua, konsepnya Nabi Ibrahim dipakai milah itu ke kitab-kitab yang lain. Jadi pantas kalau Nabi Ibrahim diberi kunyah yaitu Abul Anbiya atau bapaknya para nabi. Dari Nabi Ibrahim sampai ke nabi-nabi yang lain, ini ujungnya ini bapaknya.
apa ini, bapak semua Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan jangan kaget hadirin, itu ketika di dalam sholat waktu tasahud baik awal ataupun tasahud akhir, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Disebut-sebut akhir Al-Quran biasa. Semua para nabi dari situ keturunannya. Juga konsepnya sholat dari Nabi Ibrahim dari milah. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Aku itu kita pakai terus. Tidak lupa kenapa yang memberi jasa awal Ibrahim. Yang memberi jasa sholat itu dimulai dari Nabi Ibrahim, di bawah Nabi Ibrahim. Oleh karena itu saya kaget dengan seorang sahabat yang disebut Abqariyun. Jenius Abqariyun itu. Nabi Muhammad di hadapan para sahabat itu bilang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini siapa yang hakiki umat, ini bukan orang biasa, jadi apa sih Pak? Umat itu adalah rajulun abqari, orang jenius. Nah kemudian salah satu kejeniusan Umar, ketika tua itu melihat makom Ibrahim. Lalu orang lain tidak ada reaksi apa-apa, tapi si jenius itu setelah melihat mendekat Rasul dan berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, lau sholaita ala makom lakana ahsan. Lau sholaita hamamal makom lakana ahsan. Sekiranya engkau ya Rasulullah sholat di depan makom Ibrahim ini lakana ahsan, ini itu pasti bagus. Kenapa Umar berkata begitu? Saya analisa, ini dasar yang membuat ketika beliau berdiri itu ada makomnya atau makom itu tempat berdiri ketika membuat Ka'bah. Sehingga sakramah itu dari pembuat itu sepahatannya dengan sholat, itu bahasanya. Nabi Muhammad biar tidak memberikan jawaban. Selama tawaf lagi berkata lagi, ya Rasulullah, la sholaita amamal makom lakana ahsan. Alaisa hada makom Ibrahim. Sekali lagi, ya Rasulullah, kalau engkau sholat di depan makom Ibrahim, bukankah ini makom Ibrahim? Malah kata Allah, tapi tidak melanjutkan zikir. Setelah itu udah tidak mau Umar bertanya lagi, takut tidak direspon lagi. Ini guru spiritual yang dihormati, hanya ingin saja jasa Nabi Ibrahim membuat Ka'bah itu dihargai dengan cara sholat di depan makomnya, di depan tempat berdirinya waktu membuat Ka'bah, itu aja. Sudah saja dihormati keputusan guru spiritualnya. Tapi beberapa hari kemudian turun ayat, "Wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla." Wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat sholat. Kemudian Rasul menangis, ingat
ke orang yang dikatakan jenius itu sudah 2 kali mengusulkan itu tapi tidak direspon. Menangis diresponnya oleh Allah. Kemudian Osu menyuruh ke anak muda, susu ubah cepat. Osu saat menangis datang ubah melihat Osu menangis. 5 kali ya Rasulullah. Kenapa engkau menangis Rasul? Kemudian Rasul dalam keadaan menangis membacakan ayat hadis surat Al-Baqarah. Kemudian Umar sekarang giliran yang menangis. Dia habis berperang, tidak tahan dan merasa tersandung. Diresponnya oleh Allah lagi, oleh Rasulnya oleh Allah. Direspon. Itulah si jenis. Jadi ada sambungannya. Jasa dihargai, jasa sholat dipelihara bina. Di konsep Nabi Ibrahim dituliskan ke Nabi Muhammad. Disyariatkan menyebut di jalan 2 kali syahadat Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih jelas. Ini tidak ada. Awalnya dari Nabi Ibrahim Ka'bah dan haji, dan ini yang membuat Nabi Ibrahim membuat Ka'bah itu. Ini makomnya ada supaya sudah barokah dibenarkan oleh Allah. Jadi inilah jasa yang harus dihargai begitu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghargai jasa itu. Sehingga dalam tasawuf jasa sholat dari Nabi Ibrahim di bawah Nabi Ibrahim. Juga jasa membuat Ka'bah itu dihormati dengan sholat di depan makom Ibrahim. Jadi sekali lagi ini adalah salah satu dari Sayyidun Ajib atau sosok yang fantastis. Jadi sosok yang fantastis itu adalah satu para nabi itu dari Nabi Ibrahim ke bawah, terus itu min zuriyatihi. Kemudian yang kedua konsep milah juga dari Nabi Ibrahim diteruskan ke 14 nabi sampai Nabi Muhammad. Ini adalah merupakan sesuatu yang sangat fantastis, yang hebat, yang tidak ada duanya, yang tidak ada taranya. Allah memberi anugerah. Allah telah memberi penghargaan yang sangat tinggi sekali pada Nabi Ibrahim, sehingga dikenal di sejarah, dikenal di dunia. Dan ini hebatnya itu imam linnas dibuktikan, imam bagi segenap manusia itu dibuktikan, imam dari sosok dan imam dari konsep sampai hari kiamat. Kita sholat, kita zakat, kita haji, semuanya adalah dimulai dari Nabi Ibrahim sampai hari kiamat itu imaman linnas. Linnas imaman, pemimpin bagi segenap manusia, segenap sampai hari kiamat. Hari kiamat pemimpin di dalam ibadah, konsep ibadah. Kemudian pemimpin dalam fisik semua adalah zuriat Nabi, zuriat Ibrahim alaihissalam termasuk Nabi. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan untuk mukadimah Nabi Ibrahim sebelum membahas profil surat Ibrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan atau maghfirah kepada saya dan kepada pemirsa semua, serta memberikan taufik wa hidayahnya. Saya yakin yang singkat ini akan ada manfaatnya. Saya tutup dengan doa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.